Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asbahal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat serta rahmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat terkait urusan dunia kita seperti sehat, waktu luang, nikmat harta, kedudukan, jabatan dan nikmat-nikmat lainnya dari urusan dunia. Begitu pun nikmat yang lebih besar, nikmat yang kaitannya dengan akhirat kita, nikmat yang kaitannya dengan agama kita, seperti keimanan, kita bisa beragama Islam, kita bisa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhi maksiat, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang sampai kepada kalian, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada panutan kita semua, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah masyaallah muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari dua kondisi. Terkadang kenikmatan yang ia rasakan, akan tapi terkadang kesulitan, kesusahan yang ia rasakan. Seorang manusia tidak mungkin terlepas dari dua kondisi ini. Ada kalanya nikmat, ada kalanya ujian, cobaan, kesedihan. Dan syariat Islam, syariat yang sempurna, telah membimbing pemeluknya bagaimana bersikap menghadapi dua kondisi ini. Ketika seorang manusia ditimpa dengan sesuatu yang mungkin terasa berat, ujian, cobaan, syariat Islam yang mulia ini membimbing pemeluknya agar bersabar. Dan sebaliknya, ketika seorang manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang mulia ini membimbing bagaimana seorang tersebut bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah." Yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman, yang mana perkaranya itu seluruhnya baik. Jadi orang yang beriman, apapun kondisi yang ia hadapi, kata Nabi Muhammad SAW, semuanya baik. Gambarannya seperti apa? In asabathu sarra syakar. Jika ditimpa atau jika diberi dengan sesuatu yang menyenangkan, nikmat-nikmat, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik bagi dia. Dan sebaliknya, ketika dia ditimpa
oleh sesuatu yang mungkin terasa berat, ujian, cobaan, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Dan dua kondisi ini tidak bisa dilakukan oleh selain orang mukmin. Yang bisa seperti ini hanyalah seorang mukmin. Artinya dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW membimbing kita selaku pengikutnya ketika kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita Kita berkata, saya mendapatkan nikmat disebabkan kehebatan saya, disebabkan kecerdasan saya, disebabkan kedudukan saya. Tidak, akan tapi sandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun, yang mana Qarun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kekayaan. Bahkan kuncinya saja saking besarnya tidak bisa dibawa oleh orang yang kuat. Itu kuncinya saja, belum lagi pembendaharaannya, hartanya. Orang tersebut yaitu Qarun merasa congkak. Inna ma utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua disebabkan kehebatanku, kecerdasanku, usahaku. Jadi dia tidak menisbahkan nikmat kepada Allah, dia menisbahkan nikmat kepada dirinya. Ujung-ujungnya apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum kelak di akhirat. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan nikmat, apapun nikmat itu, baik nikmat agama, kita bisa sholat, kita bisa datang ke masjid, sholat Jumat, puji Allah, katakan alhamdulillah. Betapa banyak misalkan rekan sekerja kita, seperjuangan, akan tapi dalam hal nikmat berbeda-beda. Jangankan nikmat agama, nikmat dunia saja berbeda-beda. Padahal satu rahim, padahal satu pekerjaan, akan tapi rezekinya berbeda-beda. Ini menunjukkan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena katakan yang pertama kali ketika kita mendapatkan nikmat, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah terdapat contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, yang mana kebaikan-kebaikan ini bisa terwujud itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika datang nikmat, bukan karena saya seorang Rasul, bukan karena misalkan saya yang banyak pengikutnya, tidak, akan tapi Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang lebih menakjubkan, Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa suatu musibah, cobaan yang tidak enak, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa Nabi Muhammad SAW mampu memuji Allah meskipun keadaannya misalkan kurang baik? Karena ketahuilah, yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya sesuatu yang sakitnya, jika kita bandingkan dengan nikmat, nikmat itu jauh lebih besar, nikmat jauh lebih banyak. Kita misalkan sakit cuma 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, sedangkan sehat puluhan tahun. Kita misalkan lapar cuma sesaat, sisanya kita kenyang. Kita kekurangan harta cuma sesaat, sisanya kita alhamdulillah ada harta. Oleh karena seandainya kita perhatikan masalah ini, kita akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kedua yang hendaknya kita perhatikan, ketika kita misalkan hidup di dunia ini, terkadang kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak mengenakan, baik itu terkait harta kita, hilangnya harta, atau terkait keluarga kita misalkan ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, atau apapun itu masalahnya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada solusi bagi kita kecuali bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita misalkan ditimpa sesuatu yang memang tidak enak, kemudian kita mencela Allah, menyalahkan takdir, tidak terima, kita ruginya double. Pertama, rugi kita sakit hati, rugi sakit badan, kemudian kita mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Berbeda ketika kita misalkan ditimpa sesuatu yang tidak enak, kita bersabar, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Dada kita lapar. Mungkin hati terasa sakit, badan terasa capek, lelah, akan tapi kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pahala yang disegerakan pada di dunia ini atau kelak di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang yang bersabar tanpa ada batasannya. Karena yang namanya pahala itu minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun pahala sabar tanpa ada batasannya. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu tanpa ada batasannya. Yang namanya sabar itu memang berat, terasa mungkin tidak mudah, akan tapi latih sedikit demi sedikit. Minimal tahan lisan, jangan sampai mencela Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika kita misalkan ditimpa oleh musibah, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika kita mengucapkan ini, pahami maknanya. Jangan hanya secara ucapan. Artinya adalah inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kita semua milik Allah. Ketika Allah memiliki kita, apapun yang Allah perbuat terserah Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, Allah kenapa berbuat ini, berbuat itu. Allah tidak ditanya, justru kita yang ditanya. Ketika kita mengatakan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah, Allah berbuat dengan sekehendaknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Kami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika kita misalkan bersikap tidak baik, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ketika kita bersikap baik, Allah akan berikan pahala kepada kita. Kemudian setelah itu, setelah mengucapkan doa ini, katakan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini. Beri pahala ya Allah, meskipun terasa berat, terasa sulit, akan tapi Allah berilah pahala dari musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Misalkan kita hilang harta, jadikan Allah lebih baik gantinya. Misalkan hilang keluarga, ya Allah jadikan lebih baik, dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah. Pertama kita menyerahkan diri kepada Allah, kemudian kita minta pahala dari Allah, kemudian kita minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hada, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara keinginan seorang muslim adalah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Surga seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ardh. Dan salah satu cara yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal yang pertama kali diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka masuk surga. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berkata saya masuk surga disebabkan amalan saya. Saya masuk surga disebabkan kesolehan saya, tidak. Akan tetapi ketika mereka masuk surga, mereka langsung puji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah sehingga kami bisa masuk surga. Jadi para penghuni bisa masuk surga disebabkan hidayah dari Allah SWT. Mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seandainya Allah tidak memberi kami hidayah, kami tidak bisa masuk ke surga. Kami tidak mungkin bisa taat, kami tidak mungkin bisa beramal saleh, kami tidak mungkin bisa menjauhkan dari diri dari maksiat. Oleh karenanya puji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Apapun nikmat yang sampai kepada kita, jangan sampai kita membusungkan dada atau mengadahkan kepala, jangan. Tetapi puji Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sombong congkak, mengadahkan kepala, membusungkan dada, ujung-ujungnya sengsara di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian hal kedua yang dapat memasukkan seorang ke surga Allah adalah sabar. Bahkan Allah SWT berfirman, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan istana-istana, ruangan-ruangan di surga bima sabaru, disebabkan mereka sabar di dunia ini. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Yang namanya ketaatan bukanlah sesuatu yang mudah. Seandainya ketaatan mudah, tentu banyak orang taat. Akan tetapi ketaatan sesuatu yang sulit. Ketika waktu subuh, lagi enak-enaknya tidur, Allah menyeru melalui muadzin, hayya 'alas shalah, ke sini. Salat, hayya 'alal falah, ke sini menuju kemenangan. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kemudian kita lawan berusaha sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa menuju masjid, menuju seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya ketaatan itu memang sulit. Awal-awal sulit, perlu dipaksakan, tapi kalau sudah biasa insya Allah menjadi mudah. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ini mengajak kepada keburukan. Jadi ketika seorang kenapa taat itu berat,
Pertama, jiwanya mengajak kepada kejelekan. Kedua, kenapa taatan itu berat? Karena memang lingkungannya kurang baik. Ketiga, kenapa ketaatan itu berat? Karena memang dia belum belajar, belum tahu keutamaan orang yang taat. Kemudian, hendaknya kita juga di dunia ini sabar ketika menjauhi maksiat. Yang namanya maksiat itu sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak. Kalau tidak enak, kalau tidak nikmat, kenapa banyak orang terjumus kepada maksiat? Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan itu ada kenikmatan. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kenikmatan itu sesaat, tidak langgeng. Nikmatnya sesaat, azabnya naudzubillah terus menerus. Contoh misalkan kita bisa pakai akal dan logika yang sehat. Ketika kita misalkan ditawari dengan makanan yang indah, makanan yang enak, makanan yang nikmat, bentuknya bagus, kita ditawari dengan makanan seperti itu. Akan tapi kita tahu di dalam makanan tersebut ada racun, tentu kita tidak akan makan makanan tersebut. Begitupun kemaksiatan, mungkin enak, mungkin nikmat, lezat, akan tapi ketahuilah di dalam kemaksiatan ada yang namanya azab. Maka seorang yang berakal tentu tidak akan mengambil maksiat yang sedikit ini, kemudian mengorbankan akhirat yang terus menerus. Dunia ini sesaat, akhirat terus menerus. Orang yang berakal pasti lebih mengedepankan kehidupan akhirat yang terus menerus. Kemudian kita juga hendaknya sabar ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal ini, sabar dan syukur, seorang insya Allah bahagia di dunia ini dan kelak di akhirat. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa rasa syukur ketika diberi dan rasa sabar ketika diuji. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك وذكرك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.